Semuanya, di video kali ini saya akan mengajak kalian membahas tentang keamanan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Mastri Siasari, NIM 2115201008 dari Prodi S1 Kebidanan. Yang pertama ada pengertian keamanan lingkungan. Keamanan adalah kebutuhan dasar manusia. Prioritas kedua berdasarkan kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow yang harus terpenuhi selama hidupnya. Sebab dengan terpenuhinya rasa aman, setiap individu dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya. Mencari lingkungan yang betul-betul aman memang sulit, maka konsekuensinya promosi keamanan berupa kesadaran dan penjagaan adalah hal yang penting. Selanjutnya ada tujuan keamanan lingkungan. Yang pertama ada mengidentifikasi bahaya lingkungan yang terdapat dalam rumah dan dalam komunitas. Yang kedua ada mendemonstrasikan tindakan keamanan yang sesuai di institusi perawatan kesehatan di rumah, komunitas, dan tempat kerja. Yang ketiga ada mengalami penurunan frekuensi atau keparahan cedera. Dan yang terakhir ada mendemonstrasikan praktik pengasuhan anak yang aman atau praktik gaya hidup sehat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keamanan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melindungi diri dari bahaya kecelakaan yaitu usia, gaya hidup, status mobilitas, gangguan sensori persepsi, tingkat kesadaran, status emosional, kemampuan komunikasi, pengetahuan pencegahan kecelakaan, dan faktor lingkungan. Selanjutnya ada pencegahan kecelakaan di rumah sakit. Yang pertama ada mengkaji tingkat kemampuan pasien untuk melindungi diri sendiri dari kecelakaan. Yang kedua ada menjaga keselamatan pasien yang gelisah selama berada di tempat tidur. Yang ketiga ada menjaga keselamatan klien dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik, menggunakan alat kesehatan sesuai tujuan. Dan yang terakhir ada mencegah kecelakaan pada pasien yang menggunakan alat listrik, misalnya suktion, kipas angin, dan lain-lain. Yang terakhir ada tindakan yang dilakukan. Yang pertama, gunakan tempat duduk di mobil yang telah disetujui oleh pemerintah. Tempat duduk tersebut harus terletak di jok belakang dengan menghadap ke arah belakang. Yang kedua, jangan tinggalkan bayi sendirian pada tempat dengan permukaan tinggi. Yang ketiga, periksa suhu air mandi bayi sebelum digunakan dan suhu susu formula sebelum diberikan kepada bayi. Yang terakhir, gendong bayi dengan posisi tegak saat pemberian makan. Jangan sanggah botol pemberian makan. Potong makanan kecil-kecil dan jangan berikan kacang atau berondong kepada bayi. Periksa apakah box bayi memenuhi standar keselamatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sekian video dari saya. Terima kasih.